kalau nge-quote dari yang kemarin dibilang sama Brandel, itu sebenarnya gue setuju juga apa yang Brandel bilang. Kalau misalnya lu emang mau pensiun ya nggak, ya misalnya mau cabut ya nggak apa-apa, cabut aja gitu. Kalau antara lu cabut atau ya udah stop komen masalah drama lu mau pensiun, karena Verstappen ini udah bicara soal pensiun tuh udah lama. bertahun-tahun. Udah dari zaman dia masih 2023 kalau nggak salah. 2022 udah ya? dia bilang kalau dia nggak mau stay di F1 lama-lama gitu. Terus dan menurut gua itu waktu yang paling tepat buat Verstappen cabut tuh sebenarnya sekarang ini, karena pertama dia nggak suka regulasi yang baru ini, terus kedua mobil Red Bull juga babuk banget kan. Nah jadi ya menurut gua nggak apa-apa misalnya lu mau cabut, ya udah nggak apa-apa lu ikutin passion lu yang lain dulu. Kayak tahun ini kan dia ikutan 24 hour apa yang 24 Nürburgring. NLS. Nah ya nggak apa-apa misalnya lu emang pengen ikutin passion lu yang lain, ya udah ikutin dulu aja, cabut dulu aja gitu. Lu ikutin Le Mans kayak Daytona atau balapan lainnya lah yang dia pengen ikutin NASCAR gitu. Iya, NASCAR kayak bebas. Sebenarnya pembahasan ini udah kalian bahas di Will to Will sih, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi aja karena kan hostnya beda ya. Iya betul. Selamat datang Bang Kemal di Will to Will. kita nyambut ya. Kita nyambut. Karena kalian tuh nggak kok bisa ini satu, kalian tuh keluarga besar Mercedes ya. Iya, kita kan pendukung regulasi ini. Nggak tahu. Ini panti asuhan kalian lagi ada orang Mercedes ngasih souvenir gitu. Tolong datang tadi sore. Iya. Siap. Tiba-tiba tiga-tiganya kompak bener nih. Kelihatan karbit sekali kalian ya. Kelihatan FOMO sekali kalian ya. Iya. Tapi tidak apa-apa lah, terserah lah. Gue sengaja David Beckham aja biar beda sendiri ya. Tapi ya gitu. Tapi Inggris juga, orang Inggris. Sama. Iya sama. Iya, kalau gue pakai Itali kan bingung kan, harusnya Ferrari ya. Tapi intinya sebenarnya di Will to Will udah dibahas soal keputusan FIA. Emang prediksi lu apa, Dok? Bukan. Jadi Apa? tebak-tebakan jatuhnya. Ya, Jadi apa prediksi lu apa berarti? Ya Keputusannya. kontribusinya yang distribusi mah BG ya. distribusi yang Nggak, tadinya maaf. 50. Emang MBG ada kontribusinya? Nggak ada, lanjut. Ada. Maaf, lanjut. Kontribusi buat meme. Aduh, lanjut. Terus. Terusin sih. Jangan sih. Jangan Enggak. diterusin. Jadi distribusinya itu yang tadinya 50-50. Ya. Tebakan gua waktu itu minggu lalu itu di angka 70-30 atau 65-35. Biar super clippingnya nggak terlalu nonjok lah gitu. Akan tetap ada clipping, tapi bukan super clipping, tapi clipping gitu. Enggak super lagi, itu prediksi lu tuh ya. Kalau lu apa di waktu itu di Will to Will lu bilangnya apa ya? FIA ntar ini. Ngubah kontribusi sama Distribusi. kontribusi lagi. Astagfirullah. Distribusi. Anak-anak FOMO Mercedes nih. Bego. FOMO-nya bareng. Terus distribusi sama A2O-nya sih. Yang gue kaget ternyata Ferrari. Waktu itu sih gue bilang Ferrari akan dapat, tapi prediksi gue waktu itu sih agak ngarep ya, dapetnya 2. Dan itu bener dapet 2. Ada kemungkinan 2 ya. Ada kemungkinan beneran dapat 2 A2O. Ya, Untuk musim ini sama musim depan. kalau Rafif kan sebagai admin JPRI, Dibawa lagi. Info Bebannya awal. berat loh dia. iya faktual ya. Nah, jadi update-nya apa update-nya? Jadi buat yang omongan Edo tuh ternyata bener lagi mau didiskusiin di rapat di bulan ini. Buat yang Apa masalah yang mana? distribusi. 6535 apa yang 7030? Nah, itu nggak tahu distribusinya berapa. Apa yang nambah 1000 cabang lagi? Bukan MPG. Kan diterusin anjing. Panik banget. MPG itu Mercedes balapan gacor. Iya kan MBG ada Mercedes Balapan bersinar. Bersinar. Mumpung bukan di YouTube channel gua. Gitu dong. Gila lu. Iya. MBG itu Mercedes bareng George Russell. Iya, bisa. Lanjut. Ya jadi buat yang terakhir tuh beritanya buat distribusi power itu dari mesin katanya emang mau ada Meeting. wacana buat ditambah tapi nggak dalam waktu dekat. Iya. Jadi paling cepat musim depan kalau buat masalah distribusi. Cuma ada beberapa yang terakhir ini beritanya buat yang dalam waktu dekat ini ada beberapa solusi yang ditawarkan buat di rapat nanti. Itu salah satunya buat
nurunin apa aja tadi gue lupa ya. Gue catat. Media nih. Sorry. Ternyata. Sorry. Tenang Viv, Sorry. gue belain lu, tenang aja. Sorry. Iya. Itu naikin buat batas harvesting super clippingnya itu dari sekarang kan batasnya 250 kilowatt. Itu ke 350 kilowatt. Oh, jadi boleh sampai full mentok ya? Iya. Oke. Jadi apa ya, durasi super clippingnya jadi lebih pendek. Salah satunya itu. Terus Nah itu ngaruhnya apa ya? Kalau super clippingnya durasinya jauh lebih pendek, kalau di balapannya langsung nanti. jadi jadi kan misalnya biasanya kita lihat nih di lurusan Oke. kayak kemarin di One Year kan itu dia udah super clipping parah tuh. Ya. Turun sampai berapa ya 50 km per jam. 50 sampai Iya, 60-an. gituan lah. Itu durasi super clippingnya tuh panjang banget sampai tikungan di sikennya tuh. Nah, kalau misalnya di harvesting super clippingnya lebih panjang itu maksudnya lebih kuat lagi, itu durasi super clippingnya pas mau masuk tikungan juga bisa lebih singkat lagi. Anggap aja super clipping yang biasanya kita tahu itu 4 sampai 5 detik, sekarang mungkin jadi 3 dari 2 detik gitu. Karena Tetap lebih- ada super clipping karena gitu. jadi lebih efisien lah super Lebih clipping. efisien. Ngecasnya lebih cepet kayak HP fast charging gitu. Lebih balapan lah ya. Iya. Iya. Iya, sekarang pun balapan kok. Iya sekarang pun. Iya. Nanti gua kena Sekarang lagi. Sekarang juga tetap balapan. Oke, Sekarang lanjut lagi Fit. Sama abis itu ada juga opsi lain nurunin deployment rate dari baterainya. Jadi bisa juga kan sekarang itu power dari baterai 350 kW ya. Nah itu bisa juga opsinya diturunin powernya kayak pernah gue sebut juga mungkin di 300 kW atau 250. Tapi bisa juga itu nurunin power baterai itu secara gradual. Jadi sekarang tuh misal baterainya itu udah mau habis, itu diregulasi itu dia baterai itu secara gradual bakal menurun. Jadi menurun 50 kW terus 100 kW. Nah itu bisa juga diatur tuh buat yang diregulasi sekarang menurunnya bisa lebih agresif lagi. Jadi baterai itu bisa bertahan lebih lama di lurusan. Oh lebih ya jadi maksudnya akhirnya tetap balapan beneran juga. Iya, Walaupun tetap itu balapan. dia. Iya. Nah sama selanjutnya juga ada bisa juga nurunin batas maksimum dari harvestingnya. Kalau kemarin tuh di Jepang udah sempat diterapin juga. Batas harvesting pas kualifikasi dari 9 megajoule ke 8 yang kemarin tuh ya dari ke 8 megajoule. Nah sekarang ini ada wacana bakal diturunin ke 6 megajoule buat batas harvestingnya. Nah jadi efeknya itu apa buat pas lagi di track itu jadi buat pembalap kalau misalnya di 9 megajoule nih tinggi nih misalnya ya. Nah itu pembalap itu bakal lebih fokus gimana cara yang harvest ke 9 megajoule itu karena batasnya tinggi kan. Nah tapi kalau misalnya di 6 megajoule buat pembalap itu mobil itu lebih gampang buat nyampe di 6 megajoule itu. Jadi lebih fokusnya ke nge-push mobilnya itu sendiri di kualifikasi meskipun nanti lap time-nya pada akhirnya bakal lebih lambat. Tapi lebih murni lah bisa dibilang pembalap bawa mobilnya itu. Iya. Oh berarti bisa 70-30 tuh dong? Enggak ya, enggak mungkin ya. Segitu drastisnya enggak ya? Sebenarnya idealnya 70-30. Ada kok waktu itu siapa itu yang di Twitter gue lupa nge-screenshot juga. Di Twitter tuh ada yang bilang distribusinya kalau dibikin 70-30 atau 65-35 itu tuh super clippingnya akan jauh lebih sedikit jatuhnya. Yes, betul. Tetap ada super clipping, clippingnya tetap ada, tapi nggak sesignifikan itu. Nggak Jadi separah kalau nuruninnya paling 10-20, mentok-mentok 30 km per jam. Gitu. Tetap ada, cuman nggak semasif yang sekarang. Gitu. Jadi secara gambaran kasar lah buat jangka pendek ini solusinya tuh lebih dimainin ke penggunaan baterainya sebenarnya. Karena nggak mungkin lu ngubah regulasi di power unit secara masif kayak misalnya dari pindah ke 70-30 itu tadi. Nggak mungkin semasif itu ya. Iya, apalagi buat di musim ini. Sama satu lagi nih yang baru minggu kemarin baru ada wacana lagi itu. Media JPRI bahaya. Nah itu aktif aero katanya mau ada kemungkinan bakal dibebasin penggunaannya. Setiap lurusan. Karena memang awalnya kan wacananya nggak ada itu Nggak ada pembagian zona-zona aturannya. itu nggak ada. Benar-benar kapan aja sebebas mungkin. Tapi nggak tahu kenapa baru mau masuk. Kayaknya waktu di testing atau di shakedown itu baru diadain. Zona-zonanya. Dan ya waktu gue lihat lah kok jadinya di iniin. Tapi memang sebenarnya untuk safety reason aja sih. Betul. Supaya ya nggak latah lah tiba-tiba pencet. Itu kan nanti bahayanya kayak si Jack Doohan itu yang di GP Suzuka yang tahun kemarin yang DRS-nya nggak nutup. Iya. Gitu. Takutnya kejadian itu. Sama jadi kalau kenapa misalnya Active Aero ini mau dibebasin karena kalau misalnya dalam satu lap
itu kalau lu bisa nyalain straight mode lebih panjang, itu kan dia drag mobilnya otomatis dalam satu lap tuh lebih kecil. Iya. Jadi penggunaan energi juga lebih sedikit dan otomatis dari situ baterainya juga lebih hemat. Penggunaan baterainya. Wah, kalau baterai lebih hemat bahaya juga Mercedes ini. Nah, itu dia. Kemarin kan ada masalah. Tapi memang kalau dari tadi yang lu bahas itu, Viv, kemungkinan Verstappen ngambek masih gede apa enggak? Jujur di wheel to wheel enggak ada, di wheel to wheel enggak ada. Iya. Kan gue udah bilang, oh ada ya. Ada, kita ngomong Udah kena hujat gua nggak mau udah. lagi. Kita bertiga udah dihujat. Udah kenyang. Oh ya udah ada ya, maaf. Gak apa-apa. Tapi tetap ada kemungkinan Verstappen ngambek gara-gara update itu. Nggak tahu ya gimana ya. Nah, masih enggak? Kalau gue jawab deh. Kalau itu ada. Kalau menurut Masih gua, ada. untuk sekarang ini masih akan Masih ada. sih. Masih akan ngomel dia. Berarti selama 1 season ini masih akan ngomel-ngomel Iya. ya. Terus satu lagi, apalagi kalau misalnya Red Bullnya tetap bapuk. Iya. Udah, apalagi. Ya tapi kan banyak ya orang-orang yang bilang, ya salahnya media dong nanyain itu mulu. Gimana itu kerjaannya? Iya kan kerjaannya wartawan gitu kan, kerjaannya media memang ya bertanya, dan memang kebetulan ketika istilahnya Max ini Beras. ya pertama itu, kedua dia gampang kepancing. Jadi misalnya nih media wartawan nih nanya tentang gimana regulasi ini, dijawabnya, wih menarik nih headline pang gitu kan. Ya. Ditanya sesi berikutnya gimana regulasi ini, sama jawabannya. Loh kok terus-terusan? Ini kan duit ya buat media kan duit ya. Ya. Jadi makanya tuh kayak Martin Brundle, Pablo Montoya pada ngomong-ngomong kayak, lu kalau nggak suka cabut aja dah. Diusir ya? Bukan diusir, Iya. sebenarnya kayak lu ngapain sih ngomel mulu gitu. Kan lu Oke. bisa diem. Maksud gua ya gue juga setuju. Maksud gua Max ini kenapa nggak diem aja sih ngomong kayak sorry no comment ya untuk masalah itu ya, bisa ganti pertanyaan lain nggak? Nah itu akan lebih oke, dan dia punya hak di situ. Orang bisa ngusir media dari The Guardian kok. Iya sih. Masa gitu. nolak omongan itu nggak mau, nolak pertanyaan itu nggak mau kan gitu. Berarti emang sengaja. Tapi Ya, tanya lagi, gua nggak tahu tanya lagi kalau gitu. Balik lagi, gue nggak tahu ini Max-nya memang sengaja ngomong gini karena mungkin ada kepentingan di belakang atau apapun, ya gue nggak tahu gitu loh. Gitu. Cuman kan namanya media ataupun wartawan yang menanyakan itu karena ya kebetulan apapun yang diomongin Max ini jadi headline. Iya betul. Gitu loh. Iya. Duit lah buat dia. Media kalau nggak ada duitnya ngapain? Emang nggak ada headline-nya ngapain? Nggak ada bait-nya ngapain? Iya. Iya. Nggak ada Makanya gunanya. mereka mancing terus. Ayo Max ngomong dong, lagi dong. Gue kasih lagi nih regulasi ini, busuk gak nih? Busuk terus kayak gitu. Iya, masalahnya sekarang memang sumber uang dan juga sumber traffic yang masih Verstappen. Iya. Apapun yang ngomongin Verstappen pasti rame. Iya. Iya, masa kita bahas Oscar Piastri yang lagi ulang tahun. Iya, beda. Pas kita lagi tag lagi ulang tahun. Happy Iya. Car. Iya. Si akrab makanya. tuh gue Happy lihat. Car. Atau kita bahas troll yang lagi GT3 ya? GT3. Weekend ini. Iya kan Weekend ini kurang balapan. jadi headline ya ketimbang bapaknya mungkin headline gitu. Tapi emang kalau ini kan podcast masa depan nih ceritanya nih, Oh, iya, Viv. siap. Kita selalu ada prediksi-prediksi gokil ternyata benar Yes. gitu. Kalau di Nah. World to Wheel nggak ada tuh prediksi. Karena podcast masa depannya di sini. Tapi itu pakai sini semua. Oh gitu, tanding nih kita. Wes, Waduh, kalah. kan ini ceritanya wheel to wheel kita kan. Oh, wheel to wheel. Episode 8. Episode 8 ngundang Kemal Episode Palevi. 8 kita balas ya. Lu dari mana live itu ya kan lu ini ya. Enggak, tapi menurut tuh prediksi lu nih Verstappen di musim ini tuh bakal kayak gimana? Kalau bego-begoan aja, soto-sotoan aja. Nanti ke depannya nih, prediksi aja. Kalau ngelihat 3 race ini gitu. Pensiun sih. Oh enggak lah anjir gila lu. Masuk Instagram, langsung Jar. masuk Instagram. Gak usah pakai Masuk penjelasan Instagram. apapun Jar, Langsung. langsung Jar. Iya. Verstappen musim ini fix pensiun langsung gitu. Iya. Tapi Enggak, Iya. tapi gini menurut Iya, gua. oke. Kalau nge-quote dari yang kemarin dibilang sama Brandel, itu sebenarnya gue setuju juga apa yang Brandel bilang. Kalau misalnya lu emang mau pensiun ya nggak, ya misalnya mau cabut ya nggak apa-apa, cabut aja gitu. Kalau antara lu cabut atau ya udah stop komen masalah drama lu mau pensiun, karena Verstappen ini udah bicara soal pensiun tuh udah lama. bertahun-tahun. Udah dari zaman dia masih 2023 kalau nggak salah. 2022 udah 22 ya? dia bilang kalau dia nggak mau stay di F1 lama-lama gitu. Terus dan menurut gua itu waktu yang paling tepat buat Verstappen cabut tuh sebenarnya sekarang ini, karena pertama dia nggak suka regulasi yang baru ini. Terus kedua mobil Red Bull juga bapuk banget kan.
Nah jadi ya menurut gua nggak apa-apa misalnya lu mau cabut, ya udah nggak apa-apa lu ikutin passion lu yang lain dulu. Kayak tahun ini kan dia ikutan 24 hour apa yang 24 Leman. enggak, Nürburgring. Nürburgring. Oh yang Nürburgring. NLS. Ya, Nah ya nggak apa-apa misalnya lu emang pengen ikutin passion lu yang lain, ya udah ikutin dulu aja, cabut dulu aja gitu. Lu ikutin Le Mans kayak Daytona atau balapan lainnya lah yang dia pengen ikutin NASCAR gitu. tiba-tiba. Iya NASCAR kayak bebas lu mau ikut balapan apaan gitu. Michael Jordan tuh NASCAR. Nah, misalnya misalnya itu lu udah puas semua passion lu di kejuaraan lain itu dan lu masih merasa punya unfinished bisnis gitu di F1, ya lu bisa balik lagi. Apalagi misalnya regulasi ntar udah bener dengan yang rumor sekarang itu udah V8 gitu 2031 kan. Dan satu lagi Verstappen ini menurut gua punya satu privilege yang gak dipunyain sama semua pembalap di dunia ini. Apa itu bang? Itu nggak ada satupun tim di grid yang nggak mau terima dia. Semuanya mau kalau Semuanya free mau. agent. Semuanya Kalau pasti Verstappen mau. pasti mau. Ya. Masalah itu. Iya. Kayak misalnya kita ambil contoh kayak Alonso yang di tahun 2018 di mana dia udah ngerasa muak di F1, udah capek di F1 juga. Akhirnya dia cabut kan ke IndyCar, terus ke Le Mans juga, dia mau ngejar Triple Crown. Terus pas itu udah hampir semua kesampaian, dia masih ngerasa pengen di F1 lagi, dia balik lagi gitu loh. Dan itu ya bisa dilakukan juga sama Verstappen. Ya dan apa ini masalah cocokologi juga ya kan biasa netizen suka konspirasi. Dia bisa menghentikan kutukan Red Bull Vettel dulu, maksudnya 4 kena karma udah jadi dia bisa nyetop Betul. dulu. Jadi gua kayaknya gue stop dulu deh supaya track record gue Bisa, enggak kayak Vettel gitu. Vettel juga stop kan. Oh iya stop Makanya dulu. pindah Ferrari. Oh, Tapi nggak pindah balapan, Tapi nggak ya. pindah balapan Iya, tetap iya, di iya, F1. iya. Tapi tetap stop kan dia dari Red Bull. Iya, stop bener. Udah. Iya juga, tapi konteksnya ini ya apa pindah tim. Kalau ini keluar dari F1 bener, Iya. kutukannya kan di F1 nih. Hmm. Dia harus cabut dari F1 nih, pindah Oh iya, F2. Disclaimer ini turun. Ini Malah gue turun. bukan negatif komen ya. Ini sebenarnya demi Enggak, ini Verstappen. negatif. Negatif. Lu haters. caution dulu. Haters Verstappen lu. Haters. Enggak, tapi memang itu sih maksudnya Verstappen memang makin kelihatan nih ya kalau bukan ngehe sih, tapi memang dia sudah mulai ngedumel lah gitu. Maksudnya Kok ngehe? ya maksudnya Kok ngehe? ya makanya kan Ah, gue lu bilang salah. haters nih. Kayak- Parah. Maaf ya, Kayak maaf. Verstappennya sendiri juga udah buku-bukan gitu bilang dia udah nggak enjoy lagi di F1 gitu. Iya. Makanya. Iya, dia memang harus keluar sekarang. Even kayak kita ngomongin soal Michael Jordan aja udah vakum dulu kok gitu. Iya nggak masalah. Main kayak baseball dulu gitu. Iya, Karena betul. Di baseball juga busuk. iya, baru dia balik lagi ke sini. Ya kalau Verstappen kan masalah masih bisa juara di Iya, betul. apapun dia mau Le Mans, mau NASCAR pun Benar. dia masih bisa juara. Jadi biarin dia salurkan dulu passionnya dia mau pure racing itu dia salurkan dulu. Dia senang. Nanti dia balik lagi kan pasti ada impactnya lah ke F1-nya langsung ya. Tuh Ya, Verstappen cabut tuh gitu gara-gara masalah regulasi. Apa jangan-jangan bener kita jadi Formula E gitu-gitu. Ya kayaknya driver Formula E ini bisa lebih gacor di sini. Nah ketika pundi-pundi uangnya ini hilang gitu ya, di mana pundi-pundi uang ini akan pindah ke Lando Norris. Gila lah. Enggak lah, masih dipegang Lewis kok. Ya, Masih ada Lewis masih ada Hamilton. Lewis. Atau enggak Leclerc yang sekarang total menangnya udah setara sama siapa? 52 podium ya. Podium 52. Siapa yang ininya Dims kan Michael Schumacher 121, Barrichello 89 ya kalau nggak salah tuh. Dia peringkat. Terus habis itu kok Kimi Raikkonen dia sama Kimi. Oh, sama ya, Kimi Raikkonen. Equal. Knowledge. Podcast Lagi Padahal aja. tahu semua. Tapi udah ikut sama Kimi Raikkonen jadi mungkin pundi-pundi uangnya adalah pindah balik lagi ke Ferrari, Hamilton dan juga Leclerc gitu. Tapi kalau nggak ada Verstappen pasti mereka kan kena dampak lebih kena lagi sih. Dan Verstappen punya kekuasaan itu. Dan benar kata lu Vim, maksudnya cuma musim ini dia bisa ngelakuin itu. Dia nunjukin status quo-nya kalau tuh kan nggak ada gue mau ngapain lu. Iya. Gitu. Masa lu mau begini, rubah lah itu. Akhirnya dia balik lagi, terus dia juara lagi, legend udah. Gue Betul. stop ya. Tapi juaranya dari Aston Martin lagi. Gua stop. Sama satu lagi sama Verstappen tuh punya klausul juga buat kontrak tahun ini. Jadi Iya. ya dia punya opsi buat keluar gitu loh. Untuk Iya, cabut iya, langsung. Iya. Lu setuju prediksi keluar juga nggak Dim? Kalau atau lu nggak, lu kan ini podcast masa depan. Nggak masalahnya, lu nanya nih. Iya. Ini semua satu podcast setuju semua. Nggak Kalau ada dia bedanya bilang, ya. iya. Nggak ada iya juga ya. Bukan karena kita Iya. nge-hate, tapi gue cuma Enggak, ngomong. enggak setuju gua. Oh nggak setuju. Oh, nggak. Gua- Apa- Oh gua dia Max stay iya sih kok. lupa gue, dia fansnya Max. Oh, Gue lu masih nggak ada setuju. harapan dia bertahan kok, dan emang tayenya sih astagfirullahaladzim, ngomong kasar kan. Aduh. Kasarnya sih kampretnya di mobil itu bukan masalah di bukan masalah di mesin ya, karena kalau lu mau ada A2 pun
kayaknya mereka nggak bakal dapet. Mereka efisiensi mesinnya bagus soal si Mesinnya RBPT40 ini. Dan mau diubah apanya? Mobilnya, sasisnya semuanya. Nah, itu kan ruwet ya. Nggak mungkin ya. Iya, kayaknya A2 juga nggak ngefek-ngefek banget sih. Nah ini nih yang gue khawatir kayak, aduh, nih di tengah musim bagus nggak ya dengan perubahan kayak gini? Bakal berat sih buat tahun ini. Bakal berat. Makanya gue yang awalnya prediksi, wah dia kayak bakal menang sih di pertengahan musim. Ya enggak, ternyata yang masalah sasis sama aeronya bukan mesinnya anjir. Ya nggak mungkin udah itu. Mesinnya sih lebih ke reliability. Reliability doang, Di bukan elektrifikasinya doang. Buat Dan lu power udah bahas juga tuh. power mesinnya dia sebenarnya nggak jauh dari Mercedes dia. Gak jauh. Kedua terkuat dia mesinnya. Bahkan top speednya kenceng banget. Iya. Iya, makanya Toto Wolff nggak bullshit. Toto Wolff bener dia muji-muji RBPT bukan mesinnya doang, bukan mobilnya. Iya, mesinnya. Iya. Dan itu kalau masalah top speed mah Audi juga kenceng sih tapi Iya top lagi, speed. iya. Iya, jadi kan bukan masalah itu. Jadi masalah top speed ini nggak ada isu di situ. Justru yang bermasalah justru kayak aero, sasis tadi. Yang dimana tidak mungkin diganti musim ini. Berarti memang kemungkinan dia nggak akan juara terus ada tuh di nggak podium 1 tahun ini di Podium ada. Masalahnya podium ada. cuman menang kayaknya. Iya. Yang lu tadi kenapa Dok mau lanjutin si Verstappen tadi kenapa? Ya tadi kan gue setuju tuh. Ya. Cuman kalau gue lihat ya, kenapa sih Max ini bisa segitunya gitu ya kan sampai udahlah gue kayaknya mau cabut nih, kalau mau udah makin bulat lah keputusannya untuk mau cabut. Karena kalau gue lihat ya Red Bull itu potensinya ada, tapi kayaknya bobroknya itu dari dalam. Lukanya itu dari dalam, udah dari internalnya mereka. Sejak ya itu kejadiannya, pokoknya sejak di Trismatasic itu meninggal, udah tuh kacau tuh internal politik di dalamnya tuh, dari boardnya, terus manajernya, tim prinsipal, CEO, bla bla bla, tai kucing itu, udah busuk tuh mereka. Haters. Bukan haters, busuk sebusuk itu, hancur, bereret, semua berentetan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang senior pit stop krunya itu cabut juga tuh. Iya. Kasihan, itu punyanya Max Verstappen lagi yang dedikasinya untuk Max lagi. Itu maksud gue kayak berarti memang sudah separah itu internal Red Bull itu. Nah, kasihan ini yang menurut gue yang jadi korban di sini Laurent Mekies. Yang baru-baru Isaac Hadjar. Itu yang baru-baru tuh yang kena sebenarnya. Nah, Max ini kayaknya udah capek sebenarnya gitu loh. Karena untuk mau pindah ke tim lain mungkin dia harus nunggu berapa lama lagi kan. Kayak dengan dia cabut bener tuh. Hiatus dulu, santai, balapan di mana kayak ya kan. Kayak Kimi Räikkönen juga tuh ya kan, balapan di NASCAR apa gitu. Terus balik lagi. Bener, Max Verstappen ini punya privilege yang nggak dipunyain semua pembalap di dunia gitu, yang dimana lu mau balapan dimanapun semuanya ayo Max, welcome, ayo sini jadi ini ya apa traffic ya. Iya. Spotlight. BMW nunggu kok di luar. BMW, Mercedes juga nunggu. Iya. Semuanya nunggu. Udah pakai lagi menang lagi lawan Hause. Siapa namanya? Hase. Auge itu pemain bola malah. Iya Hase gitu kan. Ya makanya jadi nunggu semuanya sih. Oh gue dapat WhatsApp nih dari itu ternyata dari Max. dari Red Bull katanya dia bilang, apa tuh? musim depan drivernya kita hajar sama Tsunoda. Oh siap. Nggak, tapi lucu sih kalau misalnya akhirnya anggap aja misalnya beneran cabut ya. Yang paling marah mungkin Yuki sih. Yuki Tsunoda. Iya. Gara-gara lu anjing gue di kick. Sekarang jadi reserve driver doang. Sekarang lu tiba-tiba cabut anjing. Iya, Yuki tuh nggak mau salaman sama Lawson ya? Sama Lawson kan? Iya, itu sebenarnya gondok-gondokan dari tahun lalu kalau nggak salah sih. Soal driver seat ya, second seat ini ya. Iya, jadi ya kita lihat aja lah soal Verstappen ini ya. Cuma memang kalau prediksi audio yang dapat siapa aja, berarti Ferrari kemungkinan. Siapa lagi? Ferrari kemungkinan. Kayaknya udah pasti sih Ferrari. Ferrari udah pasti ya. Semua kecuali RBPT kabarnya. Iya, kabarnya semua. Sih. Kabarnya begitu. Berarti Alpine, Haas semua. Ya kan dia kan mesin supplier mesin doang. Supplier mesin. Jadi kan cuma 5, Mercy, Audi, ya. RBPT, Honda, Mercedes. Yang dapat yang Ferrari, Audi, Honda. Ferrari, Audi, Honda. Dapet. Oke. Sama ya udah RBPT kabarnya sih diragukan dia bakal dapat. Tapi kalau dapat ya alhamdulillah. Ya kalau dapat alhamdulillah. Ya udah alhamdulillah syukur. Iya, syukur. Tapi apa yang mau dirubah? Iya, kan bukan
kan masalahnya bukan di power, di reliability. Kalau Red Bull iya. Reliability kan nggak dapat kalau A2. Berarti kalau Ferrari dapat A2 lu sebagai tifosi yang sekarang berkhianat ini ada manfaatnya tidak itu Ada. untuk Ferrari ya berarti ya. Sangat. Sangat. Mereka kan Banget, ketinggalan apalagi 20 horsepower kan, karena mesin mereka kan turbonya paling kecil, Ya. tapi nge-spoolnya paling kenceng karena dari speed berhenti ke akselerasinya kenceng, tapi di top peak speednya pelan. Ya. Ini yang mereka ngefek banget kalau dapat A22. Udah maksudnya kesempatan besar banget lah sebenarnya buat Ferrari Dan pas udah- buat ngejar tahun ini, apalagi Ya. lu dengan mesin yang ketinggalannya sebegitu gede 25 horsepower tapi lu masih bisa nyaingin Mercedes Ya. secara aero dan sasis bisa lebih bagus. Itu sebenarnya kesempatan emas banget sih buat Ferrari. Iya, dan apalagi momennya sekarang Verstappen lagi ancur-ancuran nih ya. Momennya udah Ferrari nih bisa Ferrari. kembali berjaya udah musim ini. Sama kayak Arsenal kalau mau juara udah musim ini aja. Iya. Sama kayak Ferrari kalau mau Betul, berjaya udah betul. musim ini aja Iya. udah. Merah-merah lagi. Tapi ada yang Merah-merah. kasihan. Ada siapa Di itu, sini, Bang? Tottenham. Dia dapat pelatih baru. Pelatih Udah jadi kecap baru, bango. pelatih baru. Kalau nggak degradasi. Iya, Bang. malah jualan kecap. Aduh, memang aneh Tottenham. Yang ada yang lebih aneh lagi, ada yang ngefans, itu yang bingung gue juga. Ada begitu ya. Apa salahnya tuh klub bagus anjir. Nggak Stadionnya ada. gede. Kalau Iya. bagus. Stadion gede. Stadion Stadion gede, lu bayangin. dibanggain Lu dong. bayangin Iya. main di Champions League Leicester stadionnya juga gede. bagus tapi juara. Iya. Tottenham mana Tottenham? Malah Ayo. Europa League. Iya iya, jadi memang kalau prediksi dari media-media luar adalah tadi kita sounding soal Verstappen cabut, tadi kita udah bahas, itu udah headline seluruh media luar lah gitu ya. Iya. Terus headline yang ke selanjutnya adalah soal Antonelli yang bakal mecahin banyak rekor tahun ini. Sekali lagi karena ini kemungkinan. Sekali lagi karena ini podcast masa depan kita bahas juga tuh. Dari Rafif deh yang jarang nih ya kan, baru datang nih. Menurut lu Antonelli musim ini akan mencahin banyak rekor atau enggak, ini cuma honeymoon depan-depan aja habis itu udah. Sangat bisa. Oke, daripada Josh Russell. Juara dunia bisa sih. Lu juara dunia tim Antonelli atau berarti tim Antonelli ya, juara dunia di Mercedes nanti ya? Gue pengen lihat Antonelli menang sih sebenarnya. Oke, enggak alasan lu kenapa milih Antonelli daripada Russell? Kita bahas tuh yang minggu lalu ya. Lu kenapa Antonelli? Gua dihujat. Padahal pakai data anjing. Ya Ya, udahlah. padahal lu bener. Itu kalau lu kenapa Antonelli? Karena nggak tahu, menurut gua fascinating aja kalau misalnya ngeliat Antonelli lu ngelawan semua pembalap senior kayak misalnya kayak Russell, kayak Leclerc, terus kayak Hamilton, terus dia bisa come out on top, dan tahun itu dia menurut gua seorang underdog gitu. Oke. Dan gue pengen lihat story underdog itu, dan misalnya dia juara dunia tuh menurut gua wow banget gitu loh buat Antonelli. Dia mecahin rekor apa aja ya? Bentar ya, kalau misalkan Antonelli bisa Ya, juara termuda 19 tahun. Back to back Iya. termuda. Iya. Rata-rata akan termuda. Iya. Apalagi. Iya, termuda sih. Iya. gitu. Iya. Kalau lu belum jawab kan, di minggu lalu tim Antonelli atau Russell yang juara dunia? Kan kalau Edo Russell pengalaman tadi Gue kan. udah bilang Lu kan bilang ya kayak Lando sama Piastri. Jadi nanti ujung-ujungnya di akhir race. Enggak, gue Russell. ngomong Kimi. Oh, lu ngomong Kimi ya? Minggu lalu Kimi gue ngomong. Kimi. bukan Kalau Russell yang jadi berat adalah Russell punya pengalaman, Yes. itu aja. Pressure. Oke. Tapi kan balik lagi ke racecraftnya George Russell. Ya. Cuman kemarin gue tahu ya, enggak, lucunya kan gue dihujat gara-gara George Russell ada problem. Lu tahu nggak sih Ya. gini, lu baca nggak sih gitu. Padahal kita tag-nya langsung ya. Oh, Kan yang itu konservatif ya. beritanya Ya, ya. enggak, beritanya yang George Russell pakai mobil yang udah diutak-atik sama Toto Wolff, terus Toto Wolff ngomong kayak ya kita udah utak-atik dan segala macam, itu kan 2 hari setelahnya. Iya. Hmm. 2 hari setelah kita take kan. Itu. Itu Gue masih dihujatnya dihujat. telat lagi, dihujat. Jadi udah lewat nih, udah lewat sehari kalau nggak salah ya kan. Kita take hari Minggu. Senin baru tayang, Ya. Selasa baru keluar beritanya, baru rame di hari itu, klip-klipannya itu, lucu Iya. banget, gue diserang, Lu lu viral baca nggak mulu sih dah. baca, gue dihujat mulu yang aneh, gitu Aneh kan. banget sama netizen ya. sama sebenarnya tuh buat yang Ya. masalah Toto Wolff itu yang utak-atik itu, Hmm. menurut gua tuh itu sebuah, karena orang pada bilang ya ini mobilnya Russell kok diutak-atik mulu. Itu privilege loh. Iya. Masalahnya menurut gue itu wajar buat Mercedes melakukan itu, karena pas dari pertama praktis itu kelihatan yang lebih comfortable tuh Antonelli dengan base setup yang udah ada, dan di situ menuju kualifikasi menurut gue wajar aja kalau misalnya Mercedes tuh nyoba sesuatu buat George Russell. iya buat ke Russell, buat ngasih edge lah biar bisa ngimbangin atau ngalahin Antonelli gitu. Dan resiko buat setup itu nggak works tuh selalu ada. Ya. Dan Russell juga terima sama hal itu gitu loh.
Dan kenapa George Russell dipilih? Karena ya driver utama. Betul itu Iya, juga. iya, Driver utama kayak Max. Max dapat upgrade duluan. Ini kan dapat upgrade si Russell sebenarnya. Cuman belum cocok aja. Gitu, belum nemu settingannya. Ya nggak apa-apa. Tapi apakah omongan gua salah pada waktu itu karena George Russell racecraft-nya busuk? Ya busuk menurut gua. Terlalu konservatif. Lalu balap anjing, overtaking gitu loh. Bukan lagi. Emang lu pembalap, Bang? Hah? Emang lu pembalap, Bang? Iya, gua balap dulu anjing. Enggak, tapi katanya di musim sebelumnya si Russell sempat banyak overtake katanya kata netizen. Banyak overtake tapi gitu. Tapi nabrak. Tapi nabrak. Ya itu kan. Iya. Itu kan berarti makanya gue tuh bingung sama ada orang-orang yang selalu ngomong ya ini fansnya Russell kebanyakan ngomong kayak gue lebih suka nonton Russell balapannya nggak geradak-geruduk, nggak gerasak-gerusuk, nggak kayak Max, nggak kayak yang lain gitu yang lebih gerasak-gerusuk. Bukan gerasak-gerusuk sih mereka itu. Mereka melihat ya itu balapan gitu loh. Ayrton Senna aja bilang kalau lu ngelihat ada gap dan lu nggak ngapa-ngapain, ya lu bukan pembalap namanya. Ada gap sekecil apapun kalau bisa masuk. Alonso aja sampai minta gap ya kan, teriak-teriak. You have to leave the space gitu loh. Nah ya udah kayak gitu. Maksud gua ada gap sekecil apapun lu harus bisa manfaatin. Bukan masalah gerasak-gerusuk. Ya bener namanya Mr. Konsisten. Karena ya dia bermain aman terus. Ya dan kebetulan mobilnya kenceng. Iya kan gue ngomong gini tuh dari ronde pertama di podcast lu, Bang, yang di GP Australia. Gue bilang kan, ini ada datanya nih, ya kan? Ada datanya George Russell ini terlalu main aman dan benar memang dari awal dia masuk ke Mercedes itu terlalu main aman gitu loh. Mereka yang waktu di 2021 gantiin Lewis kalau nggak salah, yang di Bahrain 2020 sorry, Sakir. yang di Bahrain itu tarungnya bukan sama mobil lain, tarungnya sama Bottas doang. Itu pun sulit. Walaupun memang ujung-ujungnya menang George Russell gitu loh. Tapi itu kan lama banget battle-nya gitu loh. Yang Lewis aja langsung hilang gitu loh. Iya. Pada waktu itu gitu. Jadi maksud gua ya Russell kalau mau menang jangan main konservatif. Ya, sedikit agresif lah, coba agresif dikit lah. Jangan langsung agresif ngepol. Itu kan sangat berbeda jauh dengan driving style-nya dia kan pastinya. Pelan-pelan lah, coba lah. Apa kayak ganggu dikit itu depan gitu. Masa ya kayak kemarin depannya Norris, depannya lagi Lewis. Udah diem-dieman. Udah bertiga ngapain lu? Ayo ngapain lu? Udah gitu doang. Ngapain coba lu? Kita kan nontonnya kayak ayo gerak anjing, balap apa kek gitu. Nggak ada gerak-gerak, udah gini. Malah Norris yang ngejar Lewis habis gitu udah. Gitu-gitu terus kan. Lando nyalip, baru tuh Russell ikutan, Bang ikut. Ya udah kayak gitu doang. Apalagi ya itu saingannya banyak banget sekarang. McLaren, Ferrari. Iya, apalagi sekarang serangan dari tim lain udah mulai bahaya kan gitu, Ferrari sama McLaren. Ya kalau mau juara dunia ya nggak bisa kalau main kayak gini. Malah harusnya Antonelli lebih konservatif kan, sepak bolanya Italia kan lagi mainnya tidak agresif gitu ya. Justru harusnya George Russell sebagai perwakilan Inggris kick and rush bro, agresif atau enggak tempo cepat sepak bola Inggris. Tapi ngomong-ngomong sepak bola Italia itu gara-gara boomernya kebanyakan tuh, makanya gitu. Oh iya itu tadi saya itu. Iya kan? Iya benar. Itu boomernya kebanyakan tuh makanya. Jadi memang apa namanya si Russell ya itu kita semua setuju lah ya berempat ya, kalau dia tetap konservatif dia bukan juara dunia material. Apalagi kita pernah podcast soal siapapun yang berani membahayakan nyawa itu mental juara dunia gitu. Verstappen punya, Michael Schumacher jelas punya. Kalau gua kan Michael Schumacher yang kita bahas itu kalau mati hari ini di Grand Prix ini gua mati hari ini deh gitu. Kayak gitu jiwanya gitu ya. Nah tapi kalau lu siapa Dim? Lu tim Antonelli apa tim Russell? Lu belum bahas tuh. Minggu lalu sih gue belum jawab ya. Belum. Gue nggak nanya itu soalnya kan Edo doang. Nanya tapi gue belum jawab. Oh belum jawab ya? Gue bilang masih 50-50. Seminggu ada waktu tuh lu sekarang siapa? Karena kemarin Suzuka-nya belum mulai. Nah sekarang mungkin gue bisa jawab. Kalau sekarang kalau Kimi nggak crack under pressure, gue bisa bilang dia bisa fight buat championship sampai ending.
Karena kan kita nggak tahu nih, kita belum lihat Kimi under pressure di poin yang tinggi, poin yang tipis, pas udah balapan ke berapa lagi, dia fokusnya gimana. Kita nggak tahu dia nge-handle itu semua gimana. Bisa jadi dia malah blunder kayak Piastri tahun lalu. Ya, gue sih curiga kayak Piastri tahun lalu ya. Piastri dibilang kayak the next Raikkonen, dia orangnya kalem banget, ternyata enggak krek-krek juga, dia under pressure sama Lando. Lando malah yang santai. Awal-awal emang Lando yang agak puyeng, tapi lama-lama Lando yang santai. Malah Piastri yang krek. Iya, ini sih yang gue tungguin. Pengalamannya pasti Russell. Jadi kalau siapa? Ya. Ya lu Russell apa Antonelli? Ribet banget, diplomatis banget jawabannya, heran gue. Aman banget politik sih. politik. Aman banget. Antonelli. Oh tetap Antonelli ya. Ujung-ujungnya Antonelli kan. Berarti tadi lu bilang kayak ngomong Piastri under takutnya. pressure ini Antonelli. Iya anjing. Iya. Kan biar panjang. Iya. Oh biar panjang. Panjang. Ya udah Iya. kasih pertanyaan lah, kasihan. Nah, nanti ada pertanyaan. Nah, tapi kalau gue tim Russell masih gue kalau gue. Masih ya maksudnya mungkin sebenarnya gue lupa ternyata minggu lalu bukan lu tuh yang ngomong soal kayak Lando Piastri gitu, tapi emang Antonelli nanti kayak Piastri. Gua Awal yang ngomong, tapi lu gua tetap Antonelli. Gue Gua lupa pengen jawaban itu. Antonelli. Gitu. Oh iya, Cuman si George Russell-nya menang dari pengalaman. Ya, soalnya gue bakal kejadian kayak gitu. Si Antonelli itu ibarat Piastri mudanya nih gitu. Di depan gacor-gacor, tapi Endingnya? nanti endingnya tetap Russell. Tetap yang ini Landonya lah gitu. Habis itu musim depan baru, ayo Dek kalau mau semangat Dek. Saya sudah juara dunia Dek. Saya akan konservatif lagi. Musim lalu terakhir saya sudah agresif. 2 orang nih saya tabrak misalnya gitu ya. Jadi saya bermain aman nih, sekarang balik lagi ke setelan pabrik. Dia bilang, Antonelli Dek kalau mau juara silakan gitu kan. Soalnya yang lain kan ini kan masih regulasi baru. Kalau regulasi baru sampai 2030 kan Mercedes masih paling gacor. Antonelli masih ada peluang tahun depan. Tapi Russell harus ngebuktiin sekarang sih. Apalagi kalau Dharma dia bilang Russell gacor di F2, F3 kan berarti emang momennya dia di sekarang ini sih. Nggak bisa nanti malu dia kalau sama De Antonelli kesalip. Nggak boleh kalah dia. Nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah anjir. Kalah, malu lah sama Toto Wolff juga malu pertanggungjawabannya itu. Ini harus jadi musim Russell tahun ini buat Russell tuh. Iya. Masa kontrak ditantang sampai ending terus dia kalah sama Antonelli, anjing dalam hati Toto Wolff tuh kan bener kan gua tahan tuh kontrak. Bahkan gua mau ganti Verstappen lu. Gitu. Orang harusnya tahun ini Verstappen Antonelli, kenapa lu yang gua perpanjang, lu kalah lagi sama Antonelli. Tapi gue mau dia. nyangga Dimas. ininya Dimas. Iya. Yang Yang mana? tadi bilang Kimi lu nungguin crack under pressure-nya si Under pressure apa enggak? Iya. Sebenarnya itu udah kebukti sebenarnya di Jepang. Dia udah nge-crack banget itu di Jepang sebenarnya. Oh yang ngebotol starnya. Ngebok, yang battle, dia turun tuh ke 7 ya kan. Nah, setelah itu sebenarnya sebelum safety car itu udah kelihatan banget kalau Kimi Antonelli udah kayak ya udahlah gitu. Ya udah aja jadinya gitu. Kelihatan banget. Tapi nggak tahu kenapa. Kayaknya emang hokinya dia aja safety car keluar ketika George Russell udah masuk. Leclerc udah masuk, depan udah masuk, dia udah di depan jadinya. Gitu. Iya, jadi Tetap beruntung dan Iya, menurut gua iya. di situ dia juga kaget kayak, "Hah? Loh, menang nih kayak gitu. Oh, kita di depan nih. Oh, ya udah." Gitu loh. Dan Mercedes sekali di depan udah nggak bisa kekejar Iya, masalahnya. Nggak bisa. Iya, Susah. kalau nggak ada safety car mungkin dia nggak podium nomor 1 ya. Tapi perlu dicatat juga bahwa Kimi Antonelli walaupun dia nge-crack juga, dia punya racecraft yang bagus. Dia tetap nyalip-nyalipin yang lain. Lando disalip, Piastri Nggak nyangkut apa ya. gitu. Nggak nyangkut. Di Cina kan gitu ya. Nyangkut ada beberapa lap tapi nggak selama Russell. Yes. Ya masih ada cepet lah dia menuju ke Iya, depannya ya. Dia tahu mobil gue lebih kenceng nih gitu. Gue harus salip di mana. Dia pengambilan keputusannya dia tuh cepet banget. Ya. Dan fight-nya itu berani dia. Ayo fight langsung saat gitu berani. Itu sih yang gue salut. Talibanelli bro. Ta- For a reason bro. Taliban Talibanelli for a reason Taliban ya. Tonel. Taliban Tonel. Iya, Taliban Tonelli. Iya. Nah, tapi ini tadi udah bahas sedikit, gue ternyata buat tadi lu Vip kan lu sebagai hatersnya Max Verstappen ya. Nah, pasti Ternyata tapi ini bisa jadi alasan yang kuat juga untuk sebenarnya Max Verstappen cabut dari F1 ya. Oh, iya. Karena semenjak dari tahun 2015 dia itu sepanjang karirnya dia setelah 3 round GP itu tuh poin paling rendah tuh di tahun 2015 ketika Toro Rosso dia cuma 6 poin di situ. Setelah itu dia meningkat terus tuh sampai yang akhirnya di puncaknya di 2023 itu 69 poin kan. Terus habis itu dia tidak pernah menurun, ada 51 61 tapi puncaknya di 2023. Nah, ini balik lagi ke tahun itu di mana ini terendah kedua semenjak Toro Rosso 2015. Iya. Karena poinnya cuma 12 doang. Jadi dia bisa banget untuk pensiun karena
kemungkinan mobilnya bapuk banget tadi kita bahas itu, Din. Red Bull bener-bener akan bapuk di tahun ini, parah. Dia bisa nggak akan podium. Ya mungkin masih ada lah 1-2 dan itu hibahan juga mungkin. Tapi dia akan sulit. Dia akan 4-5-6 akan papan tengah terus. Jadi kemungkinan cabut ada tuh kayak karena gini, mental orang kayak Verstappen ya, yang dimana lu hari-hari lu tuh juara, ketika lu itu di papan tengah, itu gengsi lu hancur-hancuran loh. Maksudnya mental lu tuh kayak anjing I'm not belong here yang kayak gitu-gitu. Yeah. Ini bukan gua anjing, gua tuh harus mental juara terus, gua nggak boleh kalah. Pokoknya petarung-petarung kayak UFC misalkan yang rekornya undefeated, dia kan nggak mau kalah pasti kan. Karena tiap hari mentalnya tuh mental menang, gue selalu juara. Nah dia harus mempertahankan mental itu, Viv, untuk ketika gue tanding di papan tengah, buat apa anjing seorang Verstappen gitu. Motivasinya beda juga pasti. Iya, maksudnya kayak bikin malu gue gitu. Ini gue tuh mental juara, mending gue juara di NASCAR tapi tetap juara 1 dan mental gue tetap ada di winning championship daripada gue di papan tengah tapi di F1 gitu. Itu mental, kita kan gak pernah ngomongin soal mental orang yang selalu juara ya. Lu orang yang selalu juara bertanding di papan tengah itu tersiksanya seumur hidup, bukan seumur hidup sih, lebay banget deh. Tapi itu tuh kayak setiap hari lu bangun tidur, sakit. Lu juara gitu ya. Nyakitin. Tiba-tiba 1 tahun ini lu juara 456 terus, itu kan pasti kayak kaget, nggak mungkin. Dan itu bisa bikin mental lu down parah. Mending gue daripada mental gue down dan shock culture-nya parah, mending gue cabut tapi gue tetap juara di mana. Bener kata lu, Vip, gue balik lagi dengan regulasi yang mungkin udah baru, gacor lagi gue. Gitu. Jadi itu memperkuat tadi ini aja. Salaman kejauhan sih, salaman kejauhan soalnya kita. Salamannya kejauhan dong. Maksudnya gue mengiyakan. Oh iya aja. Kalau kayak gitu. Dipindahin ya gitu. Jadi itu kalau soal Verstappen gitu. Terus apalagi berarti ya? Berarti udah, udah. Apalagi yang belum, Vip? Apalagi ya? Iya, udah semua ya. Ya terima kasih udah nonton podcast. Nah, soalnya itu ada lagi ya. Soalnya kan gak ada balapan jadi kita cuma rekap aja. Terakhir ya paling itu sih yang berita Ferrari sempat pengen ambil Antonelli. Oh iya. Mercedes. Tapi gak diambil gara-gara terlalu kecil. Terlalu kecil. Itu tadi beritanya ya mau diambil Ferrari ya. Gue lupa itu. Yang nemuin bosnya Aprilia sekarang. MotoGP Aprilia, Massimo ya. Masih mau Rivoli. Iya, tapi ya udah gitu doang sih. Tapi kalau Antonelli kalau Antonelli di Ferrari, gue takutnya nggak akan kayak Antonelli di Mercedes ini. Bener. Iya sih. Iya. Maksudnya tetap harus ada di sini kalau mau bersinar. Kalau di Ferrari takutnya jadi kayak ya udah kayak second driver gitu-gitu aja, nggak akan kemana-mana dia. Bisa jadi. Iya, mungkin Antonelli harus dihas dulu latihan kayak Berman gitu. Berman lagi dia bawa cok. Bangga driver favoritnya. Idola favorit. Siapa? Berman. Idola gue sampai detik ini masih Berman gua. Hati gue di Berman gua. Antonelli kalau di Ferrari gini nih. Oh. Kamera. Coba kelihatan enggak tuh? Jar, kelihatan aman deh. Apa disuruh mundurin lagi, Jar? Ada tuh di Zoom aja. Juga udah dapat ya. Biar gak usah insert lu. Jadi udah ada tuh. Itu kalau Antonelli ya. Tapi memang Antonelli harus di Mercedes. Paling itu aja sih berarti ya. Gak ada lagi ya. Kita minggu depan lagi berarti. V8 juga belum itu banget infonya kan? Iya. Sepi. V8 juga belum ada keputusan kan. V10, V8 ini kan. V8 itu masih early banget. Iya, V8 juga udah. Itu kan sebenarnya omongan politiknya si MBS aja kan. Iya. Jadi masih belum ada keputusan. Nanti semoga minggu depan ada update apapun lagi ya. Nanti komen aja di bawah kira-kira apa lagi yang seru-seru nanti kita bahas minggu depan. Rafif masih mau ikut? Kalau ikut saya ngomong ke Darman nih saya. Bebas kalau nanti gua ajak ya. Oke, siap. Dengan baju Mercedes lagi bertiga. Anjir. Ya, pokoknya guys, thank you udah nonton episode kali ini. Jangan marah-marah ke kita ya. Kita banyak bercandanya doang. Tapi kadang-kadang serius juga kita ya. Tapi jangan marah-marah. Serius lu kita tadi klarifikasi gini. Tadi kita di sini. Tadi kita teknis ini kita bahas. Teknis daging, ya. Sempat ya. di awal teknis. Kita tuh selalu ada teknis, ada bercandanya. Karena bercanda kita tuh biasa momen podcast masa depan. Cuman masalahnya gue setuju sama Om Paul Palele. Oh siap. Kan sempat ngomong tuh, lu sih kalau misal ngutip, lu cuman gitu aja dulu. Klip, masih inget gak lu? Iya. Gue nonton tuh episode itu, gue ngakak sih di situ. Paul Palele. Iya, dalam hati, iya juga ya anjing. Ya masalah klip gue juga aman, tapi aman. Hasilnya apa? Saya dirujak. Iya. Ya kita kena. Akhirnya dia nyobain. Oh iya. Waktu ini cerita dikit aja ya. Ini belum closing kan? Belum. Ya. Boleh. Waktu
To Wheel Podcast bikin ya kan. Kita bikin untuk kayak ya udah kita ngobrol aja tentang F1. Ya, Ya gue aman, gitu. bawa lah orang media satu GPRI F1. Ya. Terus storyteller untuk history lah. Ya. Dia kan lebih orangnya ini banget lah. Ya masa lalu. Iya masa lalu ya. Dia suka masa lalu terus kan. Ya, mendewakan masa lalu. Nah, terus gue memposisikan diri ya udah gue ya kita semua pundit lah. Akhirnya kita semua pundit ya kan. Nah gue suka tuh. Akhirnya dia inisiatif. Duk. Gue nanti ngeklip ya. Gue nanti ngeklip podcast kita. Boleh aman. Ditaruh di GPRI. Mantap. Terakhir minggu lalu kita ngomong. Jadi kan kita itu bertiga. Kita masih sepakat nih sampai sekarang. Menganggap bahwa regulasi F1 yang sekarang itu bagus. Ya. Tapi memang ada cacatnya. Di super clipping, di manajemen baterai yang terlalu yang eksesif banget, terlalu ekstrim dan segala macam ya kan. Kita setuju, balapannya seru, kualifikasinya jelek. Sampai akhirnya minggu lalu kita bingung kayak ini nggak ada berita apa nih. Ya udah deh, kita simulasi aja yuk jadi FIA, pura-pura aja jadi orang-orang FIA, terus mikirin ini apa ya diskusi aja. Ini apa ya? Kita mikirin solusinya apa ya untuk regulasi ini ya gitu-gitu. Sampai kita ngobrol banyak, udah nih 50 menit 1 jam kita ngobrol ya kan. Diklip sama dia hujatannya. Katanya bagus. Kok sekarang belok? Berarti bener dong si Max itu bilangnya gini. Kenapa kalian ngomongnya party pooper gitu. Senang kan lu? Maksud gue orang ini gak nonton. Iya. Nggak nonton fullnya, dia cuma nonton di klipnya doang. Padahal kita tetap ngomong di dalam full podcast itu kita ngomong regulasinya bagus. Kita akui. Tapi, nah ada tapinya. Yang di klip gak ada tapinya. Kan jeng. rame soalnya kalau pakai tapi coy. Nggak akan rame. Iya. Ya kan tergoda kan lu. Iya lah. Tapi gue paham kenapa nggak klipnya di situ ya kan. Nah. Wah, lucu makanya gue ya udah gue biarin. Jadi gue kalau misalnya lu udah mulai ngajak collab gue gitu kan, gue like, repost, gue accept, gue taruh story. Gue tinggal. Lu mau ngomong apa terserah. Notif langsung dung. Goblok lu. Ada. Wah lucu. Kadang itu ya Tuhan lucu banget ya. Nggak, karena kadang-kadang klip yang bad itu bisa ngebedain mana penonton beneran, mana enggak itu satu. Terus bisa ngebedain mana orang yang minim literasi sama enggak. Yang make sure cuma kemakan bad tapi nggak make sure omongan kita tuh apa isinya. Berarti emang bahkan itu pun menarik salah satu nggak usah dibahas. Tapi intinya gitulah. Intinya maksudnya akhirnya baiting itu tuh gue bisa ngefilter orang. Tujuannya ngebait tuh gue memfilter aja kan. Ternyata kalau gue lempar begini ada yang ternyata ada yang kepancing dan fansnya ternyata banyak nih soal F1. Kita tahu pasarnya besar gitu. Ada beberapa cabur yang kalau gue pancing dengan bait biasa-biasa aja komennya gitu. Karena kan sekali lagi followers gue tuh kan nggak semuanya full addict sama F1 gitu. Ada yang gara-gara podcast ini baru nonton F1. Beberapa ada komen kok, Bang gue baru nonton F1 gara-gara nonton podcast ini. Even yang nonton bola pun nonton basket, gue akhirnya karena ada Paul Palele gue jadi bisa nonton basket nih, bisa enjoy gitu. Nah gue menghargai orang-orang itu. Maksudnya orang-orang yang kalau gue kayak JPRI udah pasti gue fans gue F1 semua. Tapi kan gue cabang semua cabur kan. Jadi ketika gue semua cabur, gue nggak bisa masukin klip yang terlalu teknis. Kasian fans basket, kasian fans NFL, kasian fans misalkan baseball, kasian dia nggak ngerti. Tapi gue harus menarik orang yang tadinya nonton basket, nonton F1, caranya gimana adalah dengan bet itu. Jadi dia tahu bahwa gue harus ngebet soal Verstappen seperti media lain. Nah jangankan gue deh yang kayak gitu-gitu. Lah media luar juga harus Verstappen lah. Mana yang mau gitu kok. Iya, mana ada yang mau ngangkat Colapinto untuk jadi media gitu, headline gitu, nggak mungkin. Nah tapi kan kalau fans addict, misalkan gue media F1, mungkin gue bisa detail soal Colapinto dan menarik buat fans F1. Tapi untuk fans NFL, apalagi fansnya Liverpool, malah nggak mau dengerin Colapinto. Tapi ketika gue ngebetting soal Verstappen atau gak ngebetting soal dulu 80-90an boring lagi, itu buat mereka untuk yang tadi fans basket jadi seru, itu maksudnya. Cuma yang fans F1 addictnya jadi marah gitu. Tapi dia jadi seneng kayak emang
orang F1 dulu boring ya, akhirnya dia nonton, terus dia nonton sekarang, akhirnya nonton siapa? Podcast F1. Iya. Karena dia pengen tahu update-nya gitu Iya, maksudnya. Itu Lucu. yang mereka nggak nangkep. Lucu tau komen-komennya seru tau kalau baca-bacain. Iya. Kena. Tapi jujur ya, Iya. gue pernah kena mental. Karena mungkin pernah. pertama kali ya. Iya. Karena gue, ya hitungannya kan gue baru jadi pundit baru lah ya kan. Iya. Itu kena gue, jujur kena. Ada beberapa head comment yang menurut gue kayak, tapi lebih ke arah kayak gini. Lu kok nggak ngerti sih? Kok lu ngomong gini sih? Lu tuh Iya. baca nggak sih? Atau ngerti nggak sih tentang aturan ini? Atau gimana gitu kan? Gue gitu. Ada beberapa orang yang menurut gue kayak terlalu ini banget. Sampai gue dibilang Terlalu keras. titit lah, goblok bangsat lah apa kayak gitu kan. Bahkan sampai nge-DM gue gitu untuk ngatain doang gitu. Ya. Effort banget buat gue kan, mantep nih. Nah, Itu calon fans lu tuh. Wah. Iya benar itu Iya, kalau kayak gitu sampai DM benar itu. enggak DM-nya cuman kontak gitu. Udah. Apa mau fans apa ya? Iya, enggak Kagak, itu tapi fans lucu tertunda banget. bener Iya. itu. Terus habis gitu lucunya adalah lucunya akhirnya gue kena mental. Oh, oke. Kaget gue. Wah anjing ini kok Lucu gini ya. banget, Cok. Akhirnya dengan Iya, kesadaran diri Iya. gue ke psikolog. Gue menanyakan beberapa hal. Oh, lu sempet ke psikolog? Sempat. Anjir. Bener-bener. Karena kaget kan. Baru pertama. Ya kan baru pertama dapat kayak gini. Dan menurut gue itu ke psikolog hal yang normal. Iya, benar. Iya kayak kita ke dokter kalau sakit lah sama aja kan. Nah cuman dibilang kayak ya udah nggak apa-apa bang, ngomong gitu. Nggak apa-apa mas, tenang Iya. aja. Heeh. Banyak kok orang-orang kayak gitu. Kayak itu normal. Apalagi di sosial media. Oh ya sudah. Nah, Iya. setelah itu gue mulai kalem tuh. Itu makanya gue jalanin lagi yang gue pernah bilang sama lo. Iya. Setelah upload ini Tinggal. udah semua tinggal gitu kan. Ya. Gue melakukan itu, tapi kan kadang kita gatel ya kalau nonton notif gitu ya kan. Iya, ngomong iya. ngabisin orang, gitu kan kepo kan. Kayak gitu. Jadi menurut gue banyak banget yang bilang ada yang lucu. Iya itu pembalap ngomong gitu. Emang kalian siapa? Emang kalian pundit? Emang pundit gue bilang. dia ngomong emang pundit di grup lucu banget anjing. Tapi ya gimana ya? Ya kita ya intinya adalah kita semua bisa ngomong gini karena kebetulan kita 24/7. Gue bisa ngeklaim itu untuk kita bertiga Ya. dan mungkin lo juga bang. Ya. Kita 24/7 cari berita, baca berita full. Ya. Bukan headline doang ya. Hmm. Terus nontonin balapannya, nontonin olahraganya kayak Ya. gitu. Even gue sekarang juga ingin mau belajar jadi punditnya MotoGP kan. Gue pelajarin semuanya. Mereka dua-dua ini Ya. kuat, MotoGP-nya Enggak, kuat. gua enggak. Rafif F1 sejati. Enggak boleh sama bosnya. Kan JP cabang F1. Iya, JBR cabang F1 dia soalnya. Gitu. Iya, Cuman iya. ininya ilmunya mereka untuk di MotoGP kuat kan. Jadi ketika mereka ngomong gue diem. Oh ada ini. Akhirnya gue kulik sendiri, Iya, cari lagi. Iya pasti. Kita kan semua ngeriset, nggak cuma asal ngomong. Iya. Makanya yang bener ya apa yang lu bilang kan. Ketika lu mau bikin sesuatu, ya lu harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi omongan lu kan. Iya. Harus ada dasarnya, harus ada argumennya ketika lu berargumen gitu loh. Kalau nggak ada dasarnya, nggak ada hasil risetannya, ya ngapain lu ngomong gitu kan? Iya. Misal nih, yang lucunya dia dihujat, Apa? dia, Yang mana? iya lu dihujat, Verstappen. iya bukan, iya yang Verstappen dia ngomong party pooper, Oh. Iya. dihujat, ini orang tahu apa sih, siapa sih ini? Padahal dia pas gua cek dia nge-follow GPR F1 juga, wah anjing lucu banget nih orang, lucu nih orang nih, dia nggak Iya, tahu iya. adminnya, Anjir lucu banget. tapi Tapi- memang gitu sih, Iya. aneh-aneh. Ya welcome to the cup aja sih dong. Iya. Nggak, jujur Ya. seru. Akhirnya gua baru sadar, oh iya ya, maksud gua. Iya. Terus apalagi ketambahan kan kemarin Paskahan gua kan Iya. di gereja. Tiba-tiba dapat cerita tentang Tuhan Yesus itu. Kalau ya Tuhan Yesus aja bisa dihardik orang banyak, bisa dibenci orang banyak. Dibenci itu nggak apa-apa, selama lu tetap benar nggak apa-apa, lanjutin aja. Gitu. Berarti lu Apa yang diomongin sama psikolog gue juga hal yang sama. berarti lu menyamakan diri lu dengan Bukan. Yesus. Ini begitu? ambil kesimpulan langsung. Ya ini nih. Ini namanya banget, kalau Pak. ada psikolog namanya
popcorn brain namanya. Oke. Kebanyakan nge-scroll short doang, Iya. pas nonton full dia nggak bisa. Karena terlalu capek, Iya. ya kan. Langsung. Akhirnya short doang, abis gitu ngambil kesimpulan. 30 detik nih video, wah ini goblok nih, udah langsung gitu. Padahal dia nggak lihat full konteksnya nggak mau gitu. Itu biasanya netizen begitu sering digoblokin orang. Makanya dia harus menyalurkan energi itu ke orang lain lagi. Goblokin orang tuh Iya. seneng karena dia Iya. digoblokin orang juga. Itu Iya. Adera yang ngomong bener itu ada Iya. ada ininya, ada data faktanya. Yang gue lucu banget di podcast lo, Iya. podcast UFC. Si Mario kan petarung, Iya. literally petarung nih, Iya. ya kan. Kita aja masih kena Dia hujan. masuk klip, Iya. siapa ini orang? Emang ngerti? Aneh banget. Aja dia petarung bangsat, dia Iya, iya. petarung cok. Kocak. Jadi Lu salah ngomong disikut aja. Jadi mohon maaf nih guys ya yang ending-ending lucu kita banget. ngomongin netizen, tapi itu memang sebuah fakta. Kelucuan ini karena sekali lagi Nggak, tidak kita ada. nggak ngomongin netizen, tapi lebih ke arah kayak dunia perkontenan ataupun perpunditan ini seseru itu. Iya emang pasti Siapa kena itu lah. temennya Koci yang Yang rambutnya mana? panjang, rambutnya agak gondrong. Panji Suryono. Panji itu pernah ngobrol sama si Alfi Safi. Oh iya Alfi Sugoi. Afif. Safi. Oh iya, Nah, iya. dia ngomong di podcastnya, Iya. kehidupan pundit itu seperti apa. Iya. Ini memang seperti itu. Iya emang semua. Bedanya, makanya ada salah satu, gue nggak bisa sebut namanya, ada salah satu pesepak bola di Indonesia Iya. ngomong kan, tuh pokoknya nyerang si Koci. Itu Koci, dia ini tahu apa? Emang dia main bola? Kita itu main bola, saya yang merasakan ngomong gitu. Ya. Mereka tuh nggak berhak ngomong kayak gitu. Mereka nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya. Diserang. Terus ya benar, apa kata Panji itu bilang bahwa pundit itu tidak melakukan apa yang lo tidak lakukan. Mungkin lo main bola gitu. Tapi kita itu nontonin bola, semua pertandingan bola, kita riset semuanya. Terus sama kita juga yaitu 24/7 menghabiskan waktu untuk ngeriset untuk sebelum ngomong di depan kamera akhirnya. Ya karena kita takut salah informasi Iya kalau kita salah informasi, salah ini ya lu bertanggung jawab. Makanya apapun, makanya di podcast gua pun gue selalu bilang kayak kalian boleh ngomong apapun, yang di will to will itu kalian boleh ngomong apapun asal kalian bertanggung jawab sendiri dengan omongan kalian sendiri. Udah itu aja. Tapi lu menyamakan diri dengan Tuhan Yesus atau? Masih. Jangan bercanda maaf. Astaga Enggak, Tuhan. tapi ya gitulah gitu. Ini buat penutup aja ya. Maksudnya kalau ngomongin soal haters gue juga sering ngomong juga sedikit aja. Tapi intinya tadi lu bener kan. Maksudnya kalau lu tetap bener udah jalan aja. Pasti netizen tuh ada ini. Orang bener tuh pasti banyak aja yang ya bukannya kita kita orang bener, enggak, kita juga salah. Cuma kalau lu merasa diri lu bener lah intinya gitu, lu jalan terus aja gitu. Jangan kan tadi lu ngomongin Tuhan Yesus, kalau kita ngomongin Nabi Muhammad aja, itu Nabi Muhammad aja hatersnya kan banyak banget loh. Bahkan mau membunuh Nabi Muhammad kan, kafir Quraisy kan. Tapi ya intinya orang sesuci Nabi Muhammad aja tuh ada hatersnya, apalagi kita lah gitu orang biasa. Jadi sabar-sabar aja kalau diserah, itu emang dunianya seperti itu. Kalau digoblok-goblokin juga wajar-wajar aja karena mungkin hidupnya digoblok-goblokin. Tapi buat Rafif paling sebagai hatersnya Verstappen, biar dia diserang. Tolong kasih closing statement ke netizen nih soal Verstappen. Tadi udah sebenarnya sih. Lo udah punchline gak? Punchline juga gak punya ya ibaratnya. Apa ya kalau buat closing ini kita mumpung ada JPR Dimas ini. aja Dimas. Berani tuh coy lah Dimas gaya. Lo ditantang. Jangan nantang ada, Dimas. ada siap. Jangan Ada nantang nggak kan Dimas. tadi gue closing statement gue mau ngasih ke ini kan, biasa closing statement tuh hot text tuh biasanya, hot text yang apa Verstappen bakal apa gitu. Nah kalau berarti lu Dim, berarti dia Dim buat closing Dim. Vettel masih lebih bagus dari Verstappen. Wah. Wah ini lagi nih episode ketiga dibuang lagi nih. Wah. Bawa itu lagi. Iya. Itu Vettel ya, tapi nggak apa-apa. Kalau ada closing statement nggak Dim? Anjing juga lu. Ada closing statement nggak lu? Soal apapun lah, FIA atau apa gitu. Kita nggak akan balik ke V10. Oh iya lagi.